Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi disampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah, kelancaran menerima materi yang akan kalian terima. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk itu anak-anak, Bu Ami akan memberitahukan kepada anak-anak bahwa materi dari wawasan Wiyata Mandala ini sangat-sangat penting sekali untuk anak-anak. Apalagi sekarang kalian sudah naik dari kelas 11 naik kelas 12. Sebentar lagi kalau sudah kelas 12 sudah dikatakan bisa menyatakan kelulusan dalam kamu mengikuti pelajaran dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Untuk itu materi ini sangat-sangat penting sekali bagi anak-anak. Baiklah, sekarang ada wawasan, yaitu wawasan itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan Mandala itu tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, di sini dalam kalian menuntut ilmu itu ada bermacam-macam hal, ada bermacam-macam pelajaran, banyak sekali. Dan itu semua sangat penting semua, sangat berguna sekali untuk anak-anak. Oleh sebab itu maka tolong nanti dicamkan terlebih dahulu kepada anak-anak, jangan istilahnya terlena, ngantuk atau tidak mendengarkan, itu sangat rugi nanti. Nah, selanjutnya dari pengetahuan ini ada unsur-unsur Wiyata Mandala, itu ada 5 hal. Ya, 1, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah ini merupakan tempat di dalam kalian memperoleh ilmu. Lah, ilmu itu yang dari nggak tahu menjadi tahu. Akhirnya anak-anak jadi pinter selesai, lulus. Akhirnya anak-anak bisa mendapat melamar kerjaan, juga mendapat kerjaan yang baik. Kalau itu pun bagus sekali dalam apa yang kalian terima dalam sekolah, di dalam sekolah itu. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi di sini kepala sekolah itu berwenang penuh dan sangat-sangat penting bagi kalian. Contohnya nanti dalam lulusan itu tanda tangan yang diperlukan ya dari siapa? Kalau belum ditandatangani kepala sekolah, terutama ya belum sah atau belum berhasil. Oleh sebab itu, Bapak Kepala Sekolah itu sangat-sangat penting sekali. Yang ketiga, antara guru dan orang tua, siswa harus ada dan saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengetahui tugas pendidikan atau hubungan yang sesuai. Contohnya enggak jauh-jauh. Kalau kamu di kelas 12 itu pasti ya ada wali kelasnya. Lah, wali kelasnya itu tugas apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya itu disampaikan kepada wali kelas. Wali kelas disampaikan kepada anak-anak. Jadi ada urut-urutannya atau juntuk-juntukannya. Lah, oleh sebab itu anak-anak ya harus mematuhi yang namanya Bapak atau Ibu wali kelas. Itu sangat mendukung sekali untuk anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra ibu. Jadi kalau anak-anak di dalam sekolah itu harus mematuhi sekolah. Bahkan di luar sekolah, baik sekolah juga terbawa. Kalau
baik tercoret sedikit kena semua, ya kepala sekolahnya, gurunya, apalagi muridnya kena semuanya. Oleh sebab itu maka di mana tempat kamu berada, meskipun kamu menjalankan hal-hal yang positif itu juga akan kena baiknya. Oleh sebab itu tolong ya di mana-mana pun selalu berhati-hati dalam hal apapun. Itu yang keempat ya artinya. Terus yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Apalagi sekarang ini yang dibentuk komite itu, jadi harus tahu bagaimana warga yang ini dan warga yang satunya itu bagaimana, baik apa enggak, rukun apa enggak, itu selalu dipantau ya. Makanya itu juga perlu sekali mitra warga, itu juga sama ya. Oleh sebab itu dimanapun kalian berada itu pasti didukung, meskipun dengan cara apapun, tetapi harus dengan cara yang positif. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekarang, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PDN, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Jadi di sini sekolah itu akan menanamkan bermacam-macam cara supaya anak-anak itu tahu dan bisa arahnya kemana toh, aku dibawa kemana toh, itu tahu. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana saya harus menghadapi bapak ibu guru yang ada di sekolah. Contohnya, kalau kalian sekolah itu kan harus riang gembira. Nah di sini tuh ya di rumah sedih, di sekolah harus senang, tidak boleh dibawa ke sekolah kesedihannya. Makanya kadang-kadang ada ucapan atau sambil tepuk tangan itu ya anak-anak TK itu gunanya untuk menanamkan rasa keriangannya, kegembiraannya. Nah, tapi kalau usia SMK, SMA ini sudah dewasa, sudah ngerti, ya langsung dipraktekkan ya boleh, langsung disimpan dalam hati ya boleh. Tapi biasanya itu melalui tepuk tangan dan sambil dengar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, jadi di mana-mana senang, tidak boleh susah, merenung, tidak boleh. Temannya malah kata, mau foto, kok ngurusnya biasanya enggak sesedih itu, kok sedih, boyo diberikan ke temannya yang lain biar tahu. Sampai di situ karena apa? Enggak senang kalau ada temannya itu susah. Nah, baiklah untuk berikutnya di sini sudah ditanamkan ada beberapa hal, ada 4 hal ya. Satu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini lagi melincirnya yang namanya teknologi komputer, yang sifatnya kamu harus pandai-pandai mengotak-atik yang namanya ya, baik itu laptop, baik itu HP dan sebagainya, supaya kalian mendapat wawasan. Contoh, ya anak, coba dikerjakan halaman sekian sampai sekian. Kamu kesulitan menjawab, lihat di Google. Nah, memproses seperti itu hingga kalian mendapatkan jawaban. Sangat senang sekali toh kalau jawabannya terjawab atau soalnya terjawab, kan senang sekali. Meskipun itu kalian berusaha hanya lihat dari Google, itu harus bisa. Disitulah teknologi itu maju sekali. Bahkan kalau kalian bisa mengotak-atik yang namanya teknologi itu, jenenge rezeki itu bisa datang dengan sendirinya. Di rumah itu uang itu juga datang sendiri. Ada informasi kemarin itu dari Pak Hilmi, temannya itu putus kuliah karena dia suka otak-atik HP-nya, otak-atik laptopnya, membuat status yang lainnya yang bisa orang lain itu suka. Akhirnya ada yang dibeli 1,5, ada yang dibersihkan itu dapat informasi dari Pak Hilmi. Itu pun Bu Ami yang baru tahu. Jadi makanya saya sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tahu, oh iya teknologi nang omahe oleh duit, gitu ya. Dan makanya
kenapa nggak dilakukan, itu kan ya positif juga, bisa menolong diri sendiri dan orang tua. Terus selanjutnya pandangan hidup atau kepribadian, penting sekali ini anak-anak ya. Kepribadian diri sendiri yang memang anak-anak itu nggak tahu orang lain kepribadian itu seperti apa sih, nggak tahu. Kalau nggak diri sendiri yang mengatur tentang ini. Contoh, kamu punya teman intim, nggak tahu cara luasa itu yang namanya pribadinya yang baik itu seperti apa. Padahal pribadi itu seperti ini. Ya paling nggak ya seperempat bagian yang bisa dikuasai. Tetapi untuk 100% ya kamu sendiri. Makanya menanamkan kepribadian yang baik, ya, yang positif itu sangat-sangat penting sekali dimanapun kapanpun. Itu tentang kepribadian. 2, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Nah, sudah kalian kan sudah besar, sudah dewasa kan? Ya sudah wajib waktunya menjalankan sesuai dengan agamanya kan? Menjalankan sholat 5 waktu itu pun kadang-kadang hampir lupa. Lupa apa biasanya? Apa itu waktu pagi-pagi toh subuh itu banyak yang lupa. Saya sendiri kadang-kadang suami kalau nggak diingatkan suaminya gitu ya wis tidur terus lupa. Apalagi pagi hari itu enak-enaknya tidur. Kalau kita itu diingatkan oleh siapapun itu tidak boleh sakit hati. Ucapan terima kasih. Kenapa? Nggak tahu jadi tahu. Terus diingatkan marah-marah itu salah anak ya, jangan diulang lagi. Oh ya terima kasih mak, aku diingatkan aku belum sholat subuh. Sip itu bagus sekali. Daripada diingatkan nanti akhirnya marah. Kalau sudah marah, ya itu emosinya melunjak. Nggak padahal masalah sedikit kecil tetapi diingatkan. Kok enggak istilahnya istilah Jawa itu enggak legowo namanya. Diingatkan enggak terima kasih sama sekali. Yaitu kepribadian terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan. Yang terakhir yaitu tentang kemampuan berkarya. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Berkarya apa saja boleh, yang penting baik dan positif. Contoh, kalau kamu suka menyanyi, membuat suatu karangan lagu, itu bisa nanti kalau bagus, banyak yang ingin memiliki. Wah, masukan sudah banyak. Tuh aku nggak suka menyanyi, kok aku suka bermain musik, bisa itu dilanjutkan. Atau lagi suka membuat-buat kerajinan dan sebagainya di dalam apa itu pelajaran kan ada seni budaya, ada prakarya, itu sangat penting itu. Lah prakarya seni budaya itu di situ gudangnya bermacam-macam, kalian mendapatkan yang namanya berkarya. Dikembangkan. Oh iya, dari Bu Guru seni budaya, saya itu punya di rumah itu ada bambu buku nggak berbunuhnya. Wah diuraikan, diukir-ukir jadi sebuah tempat untuk berkarya. Bagus sekali. Banyak sekali ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki ataupun aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru dan pemurid. Nah, ini sangat penting sekali anak. Makanya di dalam wawasan Wiyata Mandala ini sangat sekali banyak artinya. Dan kalian kalau digubah jadi untuk Wiyata Mandala ini satu hari itu nggak akan apa itu selesai. Karena apa? Itu menyangkut tentang dirimu sendiri, tentang teman-temanmu, pokoknya tentang pendidikan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Pun ada nilainya di situ. Makanya kalau anak-anak belajar apapun itu tidak ada ruginya anak-anak. Pasti kalian banyak pengalaman dan banyak masukan-masukan. Nah untuk itu pendidikan merupakan pendidikan siswa dalam PNB untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan di dalam usaha yang dinamakan apa ini? Bisa dikatakan nyata, usaha nyata. Yaitu banyak sekali anak. Usaha ini nyatanya ini, kamu contohnya beri contoh nih. Contoh, ibu di rumah menjual kelontong atau barang-barang yang bisa digunakan setiap hari nih untuk rumah tangga, yang mulai mie goreng, minyak goreng dan sebagainya. Ini kalau anak-anak bisa rutin dan aktif, rajin dan melalui online, usaha melalui online bisa, usaha melalui langsung bertatapan muka dengan pembeli ya bisa, itu luar biasa, bagus sekali dan bisa dilaksanakan kapanpun, ya itu bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada yang namanya sulit atau bahaya, tidak ada. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada 3 hal. 1, ada guru dan siswa, timbulnya PMB yang tertib. Nah, guru, siswa, murid tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras. Tertib, sadar, belajar keras. Kalau kamu belajar keras, insya Allah itu cepat terlaksanakan. Tetapi kalau belajarnya males-malesan, apalagi hujan dingin, terus nggak mau buka buku, mancal kemul, ya kali dari konco-koncone. Maka dari itu jangan patah semangat, terus belajar dengan diri sendiri itu semangat, ya akhirnya kita akan tercapai yang dicita-citakan. Selanjutnya yaitu tentang terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga kalau kamu belajar dengan giat, belajar dengan keras, belajar dengan segala-galanya keras, insya Allah nama itu akan harum. Oh, anak si Amir itu loh, anaknya belajar dengan baik, disiplin dan tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Jadi sekarang jadi anak yang bagus. Apalagi sekarang jadi ini, itu dan sebagainya. Jadi nama daripada kamu itu akan melejit dan baik. Kalau itu bisa bekerja keras, kamu pada tempat. Selanjutnya yaitu tentang prinsip sekolah. Prinsip sekolah ini, sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertemu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap yang diperbuat, yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta dari tangan sosial, perbedaan paham politik. Sekolah menyadari melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat. Tempat sekolah itu berbeda. Sekolah juga menjadi suatu suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitar, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip, yakni prinsip-prinsipnya ada berapa ini nanti ada 9 hal. Prinsip tidak ada pertentangan sekolah itu ada 9 hal. Dan nanti saya terangkan. Untuk itu saya terangkan yang di atas ini tentang prinsip sekolah dulu. Jadi tolong ya anak-anak,
ya kita belajar itu sangat penting sekali untuk apa? Untuk masa depan. Oleh sebab itu kalau dimasuki prinsip-prinsip yang negatif ya jangan mau, tidak boleh. Karena apa? Karena bertentangan dengan pendidikan yang diterima kamu semua ini. Untuk itu kamu selalu juga berhati-hati. Contoh prinsipnya tadi tentang apa? Prinsip tentang agama, ya toh? Itu juga sangat-sangat mempengaruhi sekali bagi anak dan sangat-sangat mengganggu pada jiwa kalian masing-masing. Oleh sebab itu prinsip-prinsip yang di dalamnya ini ya tentang agama, asal usul dan keturunan itu kadang-kadang kalau salah paham antara itu juga rame juga ya yang namanya anak muda di darah muda ada klutik wah iya langsung wah dan sebagainya. Ya oleh sebab itu anak-anak ya tolong jangan sampai kalian kemasukan atau kerasukan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah bisa di situ ada itu jangan sampai. Karena apa? Tidak diperbolehkan oleh sekolah. Untuk itu kita akan sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Kenapa? Sekolah mempunyai aturan tersendiri. Ya, di situ aturan-aturan apa? Dan di situ tadi ada 9 hal yang tadi saya bacakan dulu. Sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup dalam hal ini. Sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, ya, bersosialisasi dulu ya maksudnya, terus pendidikan, lingkungan hidup, atau disebut PLH atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya, maksudnya yang kita lakukan setiap harinya gitu. Jadi harus positif, harus ada. Jadi tidak ada penyimpangan hal-hal yang lain. Itu ya maksudnya yang nomor 1. Nomor 2, sekolah sebagai instruksi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih baik dari sekitar pengajar dalam bimbingan. Peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang